gereja maupun di rumah. Tema ibadah di malam Natal ini ialah jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang dikutip dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 34. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Dan firman dalam ibadah ini adalah pendeta Antonius Yesalama. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kita tabiskan ibadah malam Natal dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nats pembimbing dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terimalah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
kunjungan kerja dan resesi. Ada suara berderik, secepat mungkin kita menerima. Bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi. Tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan. Ratapan mereka yang kebingungan dan panik. Kisahkan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka. Mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menatang mereka untuk bangkit dan saling memapak untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Yesus ku cinta sepanjang hidupku, bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Jemaat kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan dinyanyikan secara virtual oleh anak-anak Daukat PA. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat, silakan mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 1. Kita persiapkan dulu pembacaan ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Silakan dibuka Alkitab saudara, dan sesudah itu kita akan berdoa. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya ajak kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, di malam Natal ini Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, beri kami pengertian, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Oleh karena itu, Bapa, diamkanlah semua suara yang ada di hati kami, dan berbicaralah
Rabi hamba-Mu yang memberitakan, dan jemaat-Mu, dan kami semua yang mendengarkan, supaya kami diberkati oleh firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 38 yang mengatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan. Lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami, dan ucaplah syukur kepada Allah. Di samping, di tenda, dan bahkan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah pada ibadah malam Natal ini. Shalom. Shalom. Mohon maaf bila
saya lihat di luar tenda cukup banyak sejumlah orang yang tidak bisa masuk oleh karena memang kapasitas jumlah jemaat yang untuk ibadah jam 18 ini sama seperti jam 16 tadi dan jam 21 nanti 400 orang. Jadi saya harap Bapak Ibu yang dan saudara yang tidak bisa datang atau tidak bisa masuk untuk memahami dan mengerti karena kami menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih untuk pengertiannya. Saya menyapa juga saudara-saudara yang mungkin datang dari luar kota, para simpatisan dan para tamu jemaat yang merayakan Natal di Bali. Mungkin ada di antara saudara yang di dalam maupun di tenda. Malam Natal kali ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita memang sedang atau masih menjalani masa-masa yang sulit. Dan puji syukur pada Tuhan bahwa kita masih bisa merayakan malam Natal di tengah pandemi seperti ini. Di tengah keprihatinan, di tengah keterbatasan, di tengah banyak masalah yang masih kita hadapi dan belum usai, di tengah kesedihan dan sebagainya. Tapi saya mau mengajak kita dulu untuk bersyukur bahwa kita, Tuhan antar untuk kembali di tanggal 24 Desember malam Natal tahun 2020. Bapak Ibu yang merayakan Natal bersama dengan atau malam Natal bersama dengan keluarga lengkap, puji Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang tidak bisa datang oleh karena pandemi ini untuk merayakan Natal bersama dengan Bapak Ibu keluarga di Bali. Tapi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini patut dirayakan, saudara. Malam Natal, baik saudara yang ada di rumah, yang tidak bisa juga datang ke gereja, saudara bisa merayakan juga malam Natal ini, malam menjelang ke malam kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu saudara juga datang untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kita sekalian. Jadi mari rayakanlah malam Natal ini seperti yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini yang kita baca, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Sesudah ia datang kepada suami dari Elisabet, Zakaria, 6 bulan yang lalu, untuk memberitahukan bahwa Elisabet, istri dari Zakaria, akan mengandung di hari tuanya. Dan juga Elisabet yang sudah dinyatakan mandul itu dibuka rahimnya oleh Tuhan. Dan sekalipun Zakaria tidak percaya bahwa itu akan terjadi, tapi Tuhan menyatakan kehendaknya bagi istri dari Zakaria, sanak dari Maria, kerabat dari Maria. Maka 6 bulan kemudian malaikat Gabriel datang kepada Maria, saudara, di kota Nazaret. Diperkirakan pada waktu itu usia Maria belum berusia 20 tahun. Dan karena itu ia belum menikah. Tapi statusnya adalah ia tunangan dari seorang tukang kayu namanya Yusuf. Yusuf keturunan Daud dan Maria bukan keturunan Daud. Allah memilih Maria dari sekian banyak perempuan yang ada di masa itu. Allah memilih perempuan ini di kota Nazaret, yang pada waktu itu juga kota ini dianggap sebelah mata oleh banyak orang. Tidak ada yang dapat diandalkan dari orang-orang Nazaret
Kira-kira begitu anggapan orang di masa itu. Tapi Allah datang dan memilih seorang perempuan di situ. Dan perempuan itu adalah seorang perawan bernama Maria. Kita mungkin bertanya, saudara-saudara, mengapa Allah tidak datang sampai menunggu atau tidak menunggu sampai Maria menikah dengan Yusuf? Tidak, saudara. Justru ini pekerjaan Allah akan dinyatakan, yaitu Allah memilih seorang perawan, bukan seorang yang sudah menjadi istri, supaya kuasa Allah dinyatakan atas perempuan ini, bahwa perempuan ini akan mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih manusia. Jadi Allah menyelenggarakan suatu pekerjaan ilahi atas perempuan ini. Maka berbahagialah dia yang dipilih oleh Allah. Sama seperti Gabriel berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Maria beroleh kasih karunia Allah. Dan orang yang beroleh kasih karunia Allah itu berarti orang yang tadinya memang tidak pernah membayangkan, bahkan bermimpi untuk mendapatkan karunia istimewa luar biasa ini, saudara. Bermimpi pun pasti dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengandung seorang anak Allah, anak dari Roh Kudus. Maka berbahagialah orang yang mendapat kasih karunia seperti Maria. Berbahagialah saudara yang tidak pernah membayangkan sesuatu yang besar terjadi, tapi itu turun atas saudara. Berbahagialah saudara yang tidak pernah meminta, karena saudara mungkin tidak berani, tidak layak untuk meminta, tapi saudara memperolehnya. Berbahagialah saudara, sama seperti Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesuatu yang tidak pernah ada di benak kita, bukan berarti tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara bayangkan, bukan mustahil akan terjadi atas hidup saudara. Allah kadang-kadang memang tidak pernah memberi tanda-tanda sebelumnya untuk kita, bahwa kita akan mengalaminya. Maka Maria pernah mengalami tanda-tanda itu? Saya yakin tidak. Ada orang mungkin diberikan tanda bahwa dia akan mengalami sesuatu yang besar, yang ajaib, tapi ada orang yang tidak pernah menerima itu sebelumnya. Tapi yang kita percaya bahwa ini bukan tiba-tiba, ini bukan mendadak. Allah datang ke dalam dunia bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang bersifat dadakan. Para nabi sudah menubuatkan itu dalam perjanjian lama. Dan sekarang Gabriel, malaikat itu, hanya menggenapinya. Ia datang kepada seorang perempuan yang dipilih Allah sesuai dengan nubuat para nabi. Salah satu yang kita baca dalam Nats Pembimbing Yesaya. Pertanyaannya adalah, apakah Maria dipersiapkan oleh Allah? Ya. Di usia belasan tahun itu, saudara, tanpa disadari oleh Maria sendiri, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Walaupun dia sendiri tidak pernah bermimpi, tidak pernah membayangkan, tidak pernah memikirkan hal itu, tapi walaupun demikian, Allah mengerjakan sesuatu di dalam dirinya. Sama seperti saudara dan saya, walaupun kita tidak menyadarinya, tapi pasti Allah sedang mempersiapkan sesuatu di dalam diri kita. Tanpa dia bertanya apakah engkau mau atau tidak, apakah engkau setuju atau tidak. Sama seperti Maria, tidak ditanya apakah engkau mau mengandung anak dari Roh Kudus atau tidak.
Kita tidak bisa memilih kalau Allah sudah menetapkan. Saudara dan saya tidak bisa memilih kalau Allah sudah menetapkan hal itu. Bahkan minta waktu untuk memikir-mikirkan hal itu, mempertimbangkan hal itu, seperti orang bilang 2-3 hari dulu deh baru saya jawab. Gitu. Ada 5 hal yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Pertama, engkau Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Itu terjadi atas 2. Hendaklah engkau Maria menamakan dia Yesus, artinya Allah menyelamatkan. Akar katanya sama dengan Yosua, Yehosua, Allah menyelamatkan. Ketiga, anak ini Yesus akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia agung. Kata besar itu diterjemahkan dengan dia akan menjadi seorang anak yang agung dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Keempat, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Maria kenal betul apa itu tahta Daud. Dan saudara bayangkan kalau ini sekarang dia dengar sendiri dari malaikat bahwa anak yang akan dikandung dan kemudian dilahirkan yaitu akan menerima tahta Daud. Luar biasa berkat Tuhan atasnya. Saudara, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Dan yang kelima, anak ini akan menjadi raja untuk selama-lamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan. Kalau begitu, anak yang akan dilahirkan ini jauh lebih besar dari ibunya, dari Maria. Tapi berbahagialah saudara-saudara yang melahirkan anak seperti itu. Berbahagialah saudara yang dipilih oleh Allah untuk seorang raja yang kerajaannya takkan berkesudahan. Berkat Tuhan atas Maria luar biasa, saudara. 5 hal yang disampaikan Gabriel kepadanya. Lalu Maria merespon dengan sangat sederhana, sama seperti Zakaria, suami Elizabeth, merespon dengan sangat sederhana, manusiawi. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kalau Zakaria bilang, bagaimana hal itu akan terjadi karena istriku sudah lanjut umurnya? 2 orang ini mengajukan pertanyaan yang sama. Zakaria dibungkam mulutnya sehingga dia bisu sampai Yohanes lahir. Tapi Maria ini istimewa, tidak dibungkam oleh Allah. Maria katakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Karena bagi Maria mustahil orang yang belum bersuami mengandung dan melahirkan. Selain itu Maria tahu resikonya besar. Orang yang hamil tanpa suami akan mati diracun. Itu hukum Yahudi mengatakan begitu. Kalau Maria menerima itu berarti dia siap menghadapi resiko nyawanya sendiri. Kan bagaimanapun juga sanksi sosial biasa berlaku pada waktu itu. Orang akan melihat belum bersuami, hamil. Kalau dia menerima, itu berarti dia siap untuk diracun. Tapi Allah sudah mempersiapkan jawabnya. Roh Kudus akan turun atas, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau.
Mendengar itu, Maria merasa begitu kecil. Berhadapan dengan kuasa Allah, kita begitu kecil, saudara. Begitu rapuh, begitu ringkih. Dan karena itu, perasaan itu yang membuat Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Karena Maria sungguh menempatkan dirinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Dia bukan siapa-siapa. Dan saya kira ini sikap yang baik untuk kita semua, siapapun engkau. Orang yang di mata manusia begitu tinggi, begitu hebat, tapi berhadapan dengan Allah, kita harusnya menempatkan diri sebagai orang yang begitu lemah dan berkata, "Sesungguhnya ini aku hamba Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Mungkin di mata manusia aku tuan, aku majikan, tapi di hadapanmu aku ini hamba-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Kerendahan Maria mengubah kemustahilan. Kerendahan hatinya atau bahkan pengosongan diri mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Dan itu kunci mujizat. Kalau saudara katakan tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena saudara memakai akal saudara. Saudara menutup peluang itu. Mujizat itu terjadi. Tapi kalau saudara mengosongkan diri, merendahkan diri, apa yang mustahil bagi saudara diubah oleh Allah menjadi mungkin. Dan karena itu mujizat terjadi atas orang-orang yang rendah hati. Sesuatu yang mustahil bagi manusia. Karena manusia memakai akalnya. Tiga malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kerendahan hati itu, Maria itu, pengosongan dirinya, membuat yang mustahil itu menjadi mungkin. Dan dia menerima dan mengalami mujizat itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Siapakah aku kalau aku terus ngotot dan berkata, "Tuhan, itu mustahil, itu tidak mungkin." Tuhan, itu terlalu berat, terlalu besar bagiku. Maria berkata, "Hamba Tuhan, ajarilah padaku menurut perkataan sang Tuhan." Itu insan. Karena itu terjadi seperti yang dikatakan. Maria mengandung 9 bulan lamanya dan melahirkan anak laki-laki. Dan dia menamai Yesus. Belajar dari percakapan antara malaikat Gabriel dan Maria. Mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Allah melalui Gabriel. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita ingat, bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Jangan tutup Allah bekerja bagi hidup saudara. Serahkanlah segalanya pada Allah. Mari percaya, mungkin bagimu itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Tapi rencananya harus berjalan. Kita tidak bisa memaksa Allah membuat mujizat menurut rencana kita sendiri. Biarkan Dia menyatakan mujizatnya sesuai dengan rencananya. Allah merencanakan sesuai dengan waktunya, kehendaknya yang terbaik untuk kita. Jadi biarkanlah Allah bekerja menurut caranya sendiri, menurut pikirannya sendiri,
yang kita imani, bagi Dia tidak ada satu pun yang mustahil. Jangan ukur pekerjaan Allah menurut pikiran kita. Kita tidak bisa menilai pekerjaan Allah menurut pikiran kita, saudara. Yang hanya bisa kita lakukan adalah imani itu. Mari mengimani bahwa Allah sungguh Maha Kuasa, dan karena itu tidak ada satu perkara pun yang tidak mungkin baginya, yang mustahil baginya. Sekalipun bagimu dan bagi banyak orang itu mustahil. Biarkan Allah bekerja menurut caranya sendiri. Sekarang yang kedua, tempatkan dirimu seperti Maria, saudara. Aku ini di hadapan Allah begitu kecil. Aku bukan siapa-siapa. Sekalipun mungkin di hadapan manusia engkau ditakuti, engkau disanjung, engkau berkuasa, engkau bisa melakukan segalanya. Tapi di hadapan Tuhan engkau ini hamba-Nya. Karena itu milikilah kerendahan hati seperti Maria, supaya kemustahilanmu diubahkan olehnya. Lebih baik berkata seperti yang dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu sendiri. Kalau bibirku sudah banyak mengucapkan perkataan yang sia-sia, Tuhan ampunilah, ampunilah. Dan sekarang biarkanlah jadi menurut perkataanmu dan bukan menurut perkataanmu. Kita harus siap melihat, menyaksikan, dan mengalami segala sesuatu terjadi menurut perkataannya, menurut firman-Nya, dan bukan menurut perkataan kita. Apa yang diucapkan oleh bibir mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak akan ditarik kembali. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus sudah lahir sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah melalui Gabriel dan mulut para nabi. Tidak ada seorang pun bisa menghalangi kedatangannya dan kelahirannya. Sekalipun tidak ada satu orang pun yang minta, tapi Allah memberikan dan mengaruniakan. Dia sudah lahir, Dia sudah datang, dan yang kita rayakan saat ini keselamatan di dalam Dia. Karena Dia datang, karena Dia lahir untuk kita, maka saudara dan saya dan dunia ini beroleh selamat. Rayakanlah kelahiran Yesus karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Perayaan Natal adalah perayaan keselamatan. Perayaan Natal adalah perayaan penebusan. Dia datang untuk menebus kita dari dosa. Selamat merayakan keselamatan yang dari Allah, yang dikaruniakan untuk saudara dan saya cuma-cuma sebagai kasih karunia. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Allah agar kita selamat. Selamat merayakan malam Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Kita menyaksikan kesaksian pujian dari PKLU lewat tayangan berikut ini. Saya kira hampir semua opa-oma yang bernyanyi tadi tidak ada di sini. Mereka beribadah
di rumah masing-masing. Karena itu kita mengucapkan selamat hari Natal juga untuk mereka. Mari berdoa syafaat. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami semua ya Tuhan, baik kami yang di sini maupun yang di rumah, agar kami semakin percaya bahwa bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Engkau mampu melakukan berbagai perkara, sekalipun kami tidak pernah memikirkan sebelumnya, membayangkan, tapi Tuhan Engkau berkenan menyatakannya. Jadikanlah kami untuk mengambil tempat seperti Maria, menjadi hamba Tuhan yang mengakui dan menerima semua pekerjaan Tuhan atas kami baik adanya. Oleh karenanya Tuhan, biarlah firman-Mu membuat kami lebih percaya akan kasih-Mu yang besar bagi dunia ini dan bagi tiap-tiap orang. Dan kami dapat melanjutkan hidup yang masih berada di tengah-tengah masa-masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami adalah bagian dari dunia ini secara global yang sedang berjuang untuk melawan wabah COVID-19 ini Tuhan. Dan karena itu kami percaya bahwa bukan hanya kami di sini yang menderita, tetapi saudara-saudara kami di berbagai tempat di belahan dunia lainnya juga sedang mengalami hal yang sama dengan kami. Oleh karena kami berdoa untuk semua orang, semua saudara yang sedang berjuang, tabahkanlah kami, umat manusia di dunia ini Tuhan, dan berikanlah kami kesempatan untuk terus berjuang. Dan untuk itu Tuhan, tolong kami agar kami bertahan dengan situasi kami yang ada sampai hari ini. Tapi secara kreatif, kami juga membuat hal-hal yang sulit ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan banyak orang. Bantulah kami untuk memikirkan hal-hal yang baik yang dapat kami lakukan secara pribadi, orang per orang, maupun bersama-sama dengan teman-teman lainnya, bersama-sama dengan jemaat dan gereja Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi banyak orang. Pakailah kami Tuhan, siapapun, untuk tetap berpikir positif dan berkontribusi secara positif di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami, supaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu Engkau dimuliakan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terus berjuang untuk kesehatan tubuhnya, sekalipun mereka lemah. Tapi kami percaya Tuhan Engkau menguatkan rohani mereka, iman percaya mereka. Kami bersyukur untuk saudara kami Yusinta Budak yang baru saja menjalani operasi untuk memindahkan tempurung kepalanya. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Untuk saudara-saudara kami yang lain yang terus bergumul, baik karena sakit maupun masalah-masalah khusus lainnya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, atau apapun itu Tuhan, kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hiburkan dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang tidak bisa datang
merayakan Natal bersama dengan kami di Bali. Tuhan beserta dengan mereka, suami, istri, orang tua, dan bahkan anak-anak kami. Dan kami di sini yang merayakan Natal tahun ini, biarlah kami tetap merayakan dan mensyukuri keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Karena Yesus Kristus Engkau sudah datang bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan, gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, di Indonesia dan khususnya di Bali. Tuhan memberkati para pelayannya dan semua jemaatnya. Kami berdoa untuk aparat TNI Polri yang malam ini berjaga-jaga di semua tempat, dan khususnya yang ada di gereja kami dan sekitar. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Bapak Bupati Nyoman Girprasa, yang juga mungkin sesaat lagi akan datang meninjau ibadah di tempat kami ini. Kami berdoa untuknya. Tuhan memberkati kepemimpinan dan pengabdiannya untuk masyarakat di Kabupaten Badung ini, Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk rencana vaksinasi secara bertahap. Kiranya Tuhan juga memberkati prosesnya. Dan Tuhan tolong kami supaya bersabar sampai pada waktunya tiba giliran kami. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya. Di malam Natal ini ya Bapa, biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan bahkan untuk menjalani hari-hari selanjutnya, Tuhan tetap bersama dengan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita dengarkan kesaksian pujian dari PKP. Mereka akan bernyanyi secara live. Kamu ikut ibadah? Hah? Kamu ikut ibadah sampai apa? Besok jam berapa? Nanti Kuya ya ada Gemar Sedon. Masih lama kan? Masih. Singing Jesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur pada Tuhan di malam Natal ini dengan memberi persembahan. Ingatlah nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Terambil dalam Lukas pertama ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.